Assalamualaikum semua, kami akan membahas tentang Merah Putih Manado. Kelompok kita ada Chelsea De Florentina, Mada Faktul, dan Tisha Maulidia. Latar belakang terjadinya peristiwa Merah Putih di Manado pada September 1944. Pertahanan Jepang di Sulawesi Utara dan Morotai takluk kepada Jenderal MacArthur. Kemudian pada pertengahan April 1945 sampai awal Februari 1945 masih terjadi banyak konflik di daerah tersebut. Sebagaimana wilayah lain di Indonesia, Sulawesi akan diambil alih oleh pasukan sekutu. Namun, pada tanggal 21 Agustus 1945, wilayah tersebut sudah diserahkan oleh tentara Jepang kepada E.H.W. Palengkahu yang merupakan petinggi Barisan Pemuda Nasional Indonesia atau singkatannya BPNI. Belanda bersama Nica yang berada di bawah perlindungan sekutu berencana kembali menduduki Indonesia Timur, khususnya Sulawesi Utara. Jadi, latar belakang peristiwa Merah Putih di Manado adalah 1. Takluknya pertahanan Jepang di Sulawesi Utara kepada Jenderal MacArthur. Yang kedua, diambil alihnya Sulawesi oleh pasukan sekutu. Dan yang ketiga, Belanda bersama Nica berencana menduduki kembali Indonesia Timur, khususnya Sulawesi Utara. Letnan Kolonel Taulu yang merupakan pemimpin militer dan Sersan Wisan, mereka memerintahkan pasukan untuk segera mengambil alih markas pusat yang dikuasai oleh Belanda. Rencana tersebut ternyata telah disusun sejak tanggal 7 Februari 1946. Selain itu, rencana perebutan kembali wilayah Sulawesi Utara ini dibantu pula oleh politisi sipil yaitu Bernard Wilhelm Lapian. Peristiwa ini juga melibatkan banyak himpunan rakyat di Sulawesi Utara seperti KNIL dari kalangan pribumi, Barisan Pejuang, dan Laskar Rakyat. Puncak peristiwa ini terjadi pada tanggal 14 Februari 1946. Tapi sayangnya sebelum puncak peristiwa tersebut, Kolonel Taulu dan Sersan Wisan tertangkap oleh Belanda. Kemudian pemberontakan militer ke Belanda diambil alih oleh Komando Mambi Runtukanu yang merupakan pemimpin anggota KNL dari Minahasa. Berkat perjuangannya bersama rakyat Manado, ia akhirnya berhasil membebaskan Kolonel Taulu dan Sersan Wisan serta pemimpin lain yang ditahan oleh Belanda. Penyerbuan terjadi tanggal 14 Februari, namun sebelum itu, para pemimpin pasukan sudah lebih dulu tertangkap oleh tentara Belanda, masuk C. Taulu dan Wisan. Akibatnya, rencana pembentrokan ke tangsi militer Belanda dipindah tugaskan kepada Komando Mambi Runtukahu, pemimpin anggota KNIL dari orang Minahasa. Bersama dengan rakyat Manado lainnya, mereka berhasil membebaskan C. Taulu dan Wisan serta beberapa pemimpin lain yang tengah ditawan. Saya semuanya bebas, pertempuran kembali berlanjut. Puncak penyerbuan dalam peristiwa ini ditandai dengan robekan bendera Belanda yang awalnya berwarna merah, putih, dan biru menjadi merah dan putih. Setelah itu, bendera merah putih segera dikibarkan di atas gedung markas Belanda. Para pemimpin pasukan Belanda juga berhasil ditangkap, di antaranya adalah Letnan Verweyden, pemimpin tangsi militer, dan Kapten Blom, pemimpin Garsium Manado. Keberhasilan ini telah membuat rakyat Manado berhasil mengambil alih kekuasaan Belanda di sana. Sayangnya, keberhasilan tersebut tidak berlangsung lama. Awal Maret, kapal perang Belanda Piet Hein tiba di Manado dengan membawa pasukan sekitar 1 batalion. Sedangkan mereka ini disambut oleh pasukan KNIL yang berada di pihak Belanda. Kemudian, 11 Maret, para pemimpin Gerakan Merah Putih diundang ke kapal Belanda. Pada awalnya, pertempuran ini adalah mengundang para pemimpin untuk melakukan perundingan. Namun, Belanda memiliki tujuan utama yang ingin menahan para pemimpin Sulawesi Utara. Ajakan Belanda tersebut untuk melemahkan para pejuang rakyat Sulawesi Utara. Pada akhirnya, Belanda berhasil kembali menguasai wilayah Sulawesi Utara. Dampak setelah kekalahan Belanda antara 13 sampai 16 Januari 1942,
Pasukan khusus pendaratan gabungan Sasebo Jepang melakukan operasi pembersihan di Manado dan wilayah sekitarnya. Setelah selesai, pasukan Jepang dikumpulkan di Manado untuk memulai persiapan menguasai Kendari. Peristiwa pertempuran Manado menewaskan 32 orang dari pasukan pendaratan Angkatan Laut Khusus Yokosuka kedua dan 90 lainnya terluka. Korban itu ditambah 12 orang tewas dari pasukan pendaratan khusus gabungan Sasebo dan 154 lainnya mengalami luka. Sedangkan di pihak Belanda sebanyak 140 tentara tewas dan 48 lainnya ditangkap oleh Jepang.